Pekerjaan apa yang abang lakukan di Malang? Segala macam saya. Apa saja yang penting ada uangnya. Waktu itu saya pernah spesialis pencurian rumah kosong. Jadi setiap motor lewat kita catat, motor mobil lewat kita catat. Kadang-kadang ada anak-anak timur juga lewat kayak, bos ini kamu punya wilayah. Kalau kita sudah tidak dikoreksi hanya di goblok. Nggak usah kayak oke, terakhir kali saya berkarya. Karya apa ini? Karya tolong. Harus introspeksi diri ya. Kayaknya nggak usah deh. Semuanya, selamat datang di Ocehan Debt Collector. Tempatnya kita ngobrolin seputar hutang karena sebenarnya acara ini juga masih ngutang. Biasa ya, memang masih ngutang kita. Cari pinjaman. Iya, jadi tergantung ada yang support kita syuting, tidak ada ya sudah. Hari ini kita sudah kedatangan Abang Satriadin Maharinga Jongki. Buenos días. Sorpresa. Esta máscara se ha convertido en un símbolo. Hei, Obi Mesak Nubatonis. Kau harus sebut nama lengkap ya. Saya harus sebut nama lengkap. Abang Ari Kriting, apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, puji Tuhan. Yes. Abang Maharinga, tapi nama panggungnya Ari Kriting. Betul. Kira-kira seluk-beluknya bagaimana, Bang? Jadi saya tuh dipanggil Keriting itu justru julukan. Oh, julukan. Yang kasih saya julukan Keriting itu adalah anak-anak timur. Anak-anak Yang timur di Malang. yang di Malang. Iya. Padahal ini yang panggil saya Keriting ini rambut lebih talingkar lagi. Saya juga heran mereka. Saya juga heran. Itu kakak-kakak mereka yang di kampus juga yang sering. Iya. Keriting, kamu kemana begitu? Iya, kalau misalkan dikasih nama Keriting sama orang Jawa masih make sense. Masih masuk akal. Masih masuk akal. Saya masih bisa terima karena mungkin mereka kebanyakan rambut lurus. Iya. Tapi tidak, ini kita punya kakak-kakak dari timur juga ya. Tinggal panggil saya Keriting. Tapi nama Ari itu kan memang identitas yang cukup umum. Iya. Nama Ari kan banyak sekali gitu. Jadi untuk membedakan kadang-kadang memang ada identitas fisik yang ditaruh kepada nama itu untuk mengikuti supaya beda nih Ari yang mana nih. Iya. Kayak di Indonesia sendiri ada Ari daging, Betul. Ari tulang, Ari keriting. Jadi kadang-kadang itu berkaitan sama fisik. Daging, tulang. Iya. Kenapa ya? Nanti ada Ari rusuk. Iya. Ari tulang iga, tulang selangka, Iya. tulang ekor. Ari mana? Ari tulang ekor. Kenapa nama? Saya tidak tahu lagi nama. Besok-besok ada Ari yang sudah meninggal namanya berubah. Ari Tengkorak. Itu kalau diajak ngumpul agak susah ya. Agak susah. Nggak ada ya. Ketemu pertama kali itu waktu itu abang jadi juri lomba. Di Ancol. Buddha. Apa? Acara Buddha. Waisak. Betul. Waisak. Kau juara tuh waktu itu. Saya juara 1. Betul. Karena jurinya orang dalam. Saya bilang inilah saatnya saya berkolusi. Tapi tidak, kalau saya tuh fair orangnya. Iya. Itu insya Allah saya pegang amanah. Waktu itu memang selalu ada perdebatan kayak, aduh saya kasih menang anak ini, tapi nanti orang pikir kita sama-sama timur saling dukung, tapi tidak. Itu waktu itu memang salah satu the best. Memang salah satu mungkin ya lumayan lah. Sampai kali ini lihat orang puji diri sendiri. Karena Abi ini kan terkenal salah satu apa namanya? Iya, macan kompetisi. Macan kompetisi. Dulu orang sebutnya macan kompetisi. Betul. Macan kompetisi. Salah satunya itu di kompetisi itu, saya ingat di Ancol itu. Iya. Dia naik materi rapi, kemudian juga original, lucu, delivery mantap. Orang timur tuh jarang tidak lucu. Kenapa orang timur jarang tidak lucu? Karena komedi itu kan dari keresahan. Iya. Kita masalah banyak, bos. Betul. Jadi itu pertama kali kita ketemu. Itu pertama kali saya ketemu dan sebenarnya lomba itu berbayar, Abang. Iya.
bayarnya 100.000. Satu orang peserta. Satu orang. Saya masih kuliah itu sebenarnya tidak ada uang. Saya pinjam uang orang biar ketemu abang itu. Iya. Yang penting bisa baku dapat dulu. Iya, yang penting baku dapat dulu karena sebenarnya ngefans toh. Fans sekali, tapi tidak ada akses untuk ketemu toh. Wah, kebetulan karena ada lomba, walaupun bayar 100.000, memang lomba itu sedikit peserta karena bayar. Terus akhirnya saya harus ikut ini. Baru hadiah 3 juta tuh. Kayaknya untung sih kalau menang. Iya, kayaknya satu. Ini Abang Ari. Tidak mungkin beliau tidak kasih juara, minimal juara 3. Tapi ada rasa kasihan. Iya, pasti ini kasihan ini anak ini Masyarakat susah. pasti butuh nih pasti. Iya, masyarakat pasti butuh ini. Akhirnya sudah saya nekat pinjam itu. Yang punya apa namanya? Iya, Optimisme dibangun. Ya? Optimisme dibangun. Akhirnya saya ikut. Tapi juara waktu Tapi itu. juara. Memang fair lah. Kalau orang mempertanyakan apakah saya kalau menjadi juri adil apa tidak, insya Allah saya menjadi juri adil. Iya. Betul. Karena pernah juga saya punya adik sendiri ikut. Oh, Amal pernah ikut. Dia marah-marah sama saya itu. Tapi untuk saya sih kayak jangan. Kalau saya kasih juara kamu dan orang-orang berpikir karena kau adiknya saya, memang dia cukup bagus. Tapi waktu itu street comedy tuh. Memang dia cukup bagus. Kalau masuk 5 besar, masuk lah dia 5 besar. Harusnya masuk. Masuk dia kalau 5 besar. Tapi abang tidak kasih. Yang diambil cuma 3. Oh. Yang diambil cuma 3. Jadi waktu itu kalau nggak salah dia jadinya juara favorit gitu. Tapi yang ke Jakarta itu cuma 3. Yang ke Jakarta itu akhirnya Oki, Arif Brata, sama Musdalifah. Iya betul. Sebenarnya dia itu salah satu dari yang pemenang ini, dan maksud saya juga dilema ini. Karena beberapa juri sudah bilang, abang itu adiknya abang, udah kasih jalan aja. Cuman saya bilang, tapi sabar dulu, ini kita harus fair ini. Kita harus fair. Iya. Memang saya punya adik, saya pengen juga dia maju dalam karir, tapi kalau saya kasih jalan yang instan, nanti kan pasti ya cepat atau lambat pasti akan berpengaruh sama karirnya dia juga. Saya tuh pengennya dia kalau mencintai mencintai kesenian stand up comedy ini, dia lakukan dengan sepenuh hati. Jangan kejar karena panggungnya. Dan dia mengerti itu. Sampai sekarang dia masih konsisten stand up comedy juga. Dia mengerti. Mantap. Tulang punggung komedi Buton mereka ya. Mereka tulang punggung komedi Buton. Dan menurut saya sih ya justru kalau misalnya kita ketika menilai itu sudah tidak fair, yang rugi itu bukan hanya kita. Betul. Tapi justru si penampil yang kita kasih menang tapi tidak fair tadi itu. Mantap. Waktu itu 3 juta kok kirim saya berapa? 1 juta waktu itu. Ya, tapi waktu itu kau menang fair. Iya. Lumayan Itu lah ya. salah satu lomba-lomba pertama yang kau ikut berarti itu? Sebelum itu sudah sering abang, tapi lomba-lomba gratisan. Oh, yang berbayar ya? Yang berbayar pertama kali itu. Ada resiko nih. Ada risiko nih. Kalau tidak menang ini. Tidak menang ini harus cari uang lagi dari mana buat bayar pendaftaran ini. Tapi nggak menang waktu itu. Sekarang abang kesibukannya apa? Ada proyek apakah? Kalau sekarang saya lagi nulis. Oh, film layar lebar. Mudah-mudahan bisa syuting sekitar akhir tahun ini lah. Oh, akhir tahun ini. Berusaha ya. Siap. Menulis ini pekerjaan kayak tidak kerja ya. Iya. Orang kayak ini hari tidak kemana-mana, tidak bikin apa-apa. Iya, lagi menulis. Iya. Jadi kalau misalnya teman-teman di luar sana ada yang agak pengangguran sedikit, yang kayak callingan lagi kurang, iya. bilang aja lagi menulis. Lagi ada proyek apa? Lagi menulis. Tidak ada hasilnya, tidak ada yang konkret ya dari proses menulis ini. Kita juga belum tahu apakah tulisan kita diterima apa tidak. Betul. Setidaknya kita punya punya alasan. Kita punya kebanggaan sendiri. Nanti kalau pulang ke kampung, kamu sudah jarang di TV ya? Iya, saya memang sekarang kerja di belakang layar. Kerja di belakang. Sebagai apa? Menulis. Film pertama abang itu tentang pelukis hantu kan? Iya, betul. Yang sekarang mungkin ke romance kah atau ke drama kah? Atau masih komedi? Komedi juga, komedi juga. Kalau saya sih tidak mau terlalu kemarin kan pelukis hantu yang pertama kan nyoba mix antara genre horor dengan genre komedi, karena kan horor lagi naik juga waktu itu kan. Tapi review waktu itu lumayan cukup menyenangkan, banyak banget koreksi, tapi saya pikir sih orang kalau koreksi kita punya karya itu artinya dia percaya bahwa kita bisa lebih maju dari lebih maju, iya.
Karena mungkin dia lihat, wah ini mungkin ada potensi, jadi mereka kasih masukan supaya kita bisa jauh lebih baik di kemudian Jauh lebih hari. baik, iya. Kalau kita berkarya orang hanya nonton kayak goblok. Ada korupsi yang kayak berarti kita harus berpikir ulang dengan karya kita. Kalau masih dikoreksi itu jangan sakit hati, jangan merasa kayak wah dianggap tidak mampu saya. Iya. Salah, justru itu kalau kita dikoreksi berarti kita dianggap mampu. Karena artinya kita diharapkan bisa memperbaiki kesalahan dan lebih baik. Kalau kita sudah tidak dikoreksi hanya di goblok. Nggak usah kayak oke, terakhir kali saya berkarya. Iya. Karya apa ini? Karya tolong. Harus introspeksi diri ya. Kayaknya nggak usah deh kesini. Mantap. Mudah-mudahan sukses ya Abang ya. Komedi. Filmnya. Oh, komedi. Oke. Kebetulan Abang ini kan perantauan juga. Perantau betul. Abang merantau tahun berapa? Saya lulus SMA baru merantau. Lulus SMA itu saya merantau tahun 2014 berarti. Oh, 2014. Tidak dong. Abang kan stand up 2011. Masa saya terbawa? Apalagi pakai tanya tahu ini yang beban sekali. Orang bisa menghitung. Sengaja dinaik-naikin tahunnya biar kedengaran mudah. 2003 saya merantau. Oh, 2003. Ya betul-betul merantau itu 2003. 2003 saya masuk SMP ya, Bang. Abang sudah tua. Ominya saya tidak suka nih. Waktu itu harusnya pikir, kayaknya Omi dengan Ari Keriting tidak terlalu jauh lah jaraknya. Kok tiba-tiba masuk dan 2003 itulah. 2003, oke. Kuliah merantau langsung di Malang itu. Langsung di Malang. Saya kuliah di sana. Jadi saya berangkat itu pas tamat SMA. Sebenarnya saya punya tujuan itu adalah Surabaya. Oh. Saya tujuan waktu itu saya mau kuliah perkapalan, mau masuk di perkapalan. Iya. Tapi sampai di Surabaya, saya punya sepupu ajak main ke Malang dulu karena belum pendaftaran kan. Iya. Kalau di Surabaya kan kayak kota metropolitan gitu. Betul. Terus biasanya kan kota wisatanya itu memang Malang. Malang, iya. Akhirnya saya diajak lah ceritanya waktu itu main-main di Malang, banyak saudara juga. Sudah akhirnya kita ke Malang. Ternyata saya kayaknya ini lebih enak di sini deh. Oh. Karena saya punya sepupu-sepupu juga kan kuliah di Malang. Banyak yang di Malang. Jadi kayak mereka ramai kumpul di situ. Kayaknya saya langsung putuskan sudah saya kuliah di Malang. Saya tidak peduli akademisi, yang penting pergaulan. Wah, Iya. Malang tidak ada perkapalan. Sudah tidak apa-apa saja. Saya juga buta huruf jadi masuk jurusan apa juga tidak berpengaruh banyak. Pasti tidak akan terlalu banyak. Tapi orang tua tidak komplain. Tidak. Tidak Karena orang komplain. tua juga mengerti kayaknya Ari akademisi dengan pergaulan dia lebih pilih. Itu kebetulan yang kuliah di Malang itu saya punya teman-teman dulu pergaulan zaman SMA. Oh, iya. Senior lorong gitu, anak-anak gang, anak-anak lorong lah. Jadi lebih baik berkumpul ya. Saya bilang inilah saatnya saya kembali pada pergaulan. Saya tidak terlalu banyak progres. Tidak berubah. Nah, kita nih sebagai anak perantauan, Bang, sebagai anak perantauan tuh kan kadang-kadang itu mengalami yang bukan kadang-kadang lagi, sering mengalami yang namanya orang tua terlambat kirim uang. Betul. Ya. Betul. Nah, Abang pernah juga tidak mengalami terus bagaimana cara Abang survive untuk bisa bertahan hidup sambil menunggu kiriman orang tua? Jadi waktu zaman saya kuliah itu memang agak sedikit sial ya. Karena tahun 2003 itu kita masuk kuliah, kiriman uang 250.000, 300.000 itu cukup satu bulan. Iya. Satu bulan 250.000, 300.000 itu cukup untuk satu bulan. Terus tiba-tiba sekitar tahun 2005 apa 2006 itu harga BBM naik, melonjak drastis tuh. Dari BBM 2000 ke 2006 ya. Dari BBM harga 2000 tuh tiba-tiba langsung ke 8.000 ke apa 9.000 pokoknya. Nah, BBM itu naik 3 kali lipat. Nah, BBM naik 3 kali lipat, harga-harga naik 3 kali lipat. Iya, kita betul. punya tabungan hanya lipat-lipat buku saja. Tidak ada kenaikan. Orang tua tidak tahu. Tidak. Dan kita juga kalau mau bilang bagaimana orang tua pemasukan juga kan tidak. Iya, mungkin betul. ya. Harus mengerti kondisi orang tua. Jadi ya sudah akhirnya di tengah segala macam kenaikan itu kita punya kiriman tidak naik. Jadi kiriman yang tadinya mungkin cukup satu bulan
itu akhirnya cuma cukup untuk 2 minggu. Oh. Jadi kalau misalnya terlambat, pernah nggak terlambat kiriman? Setiap saat, setiap bulan. Jadi ya kalau mau dibilang, saya kan akhirnya kuliah lama kan. Iya. Ya kan berusaha membagi. Oh, akhirnya membagi waktu untuk studi dengan pekerjaan. Pekerjaan apa yang abang lakukan di Malang? Segala macam saya. Apa saja yang penting ada uangnya. Waktu itu saya pernah spesialis pencurian rumah kosong. Cuma saya menyesal waktu itu. Oh ya. Saya teman ajak, Ari kita spesialis pencurian rumah kosong. Saya sudah setuju. Pas kita masuk keluar tidak ada apa-apa kok. Kosong. Mau ambil apa? Mau ambil apa? Rumah kosong. Kita cuma masuk untuk berteduh aja. Sebenarnya itu bukan pencurian, itu berteduh. Tadinya niatnya mau mencuri, sudah masuk ke dalam kosong. Karena kita kalau masuk rumah ada isi televisi apa begitu kita keluar. Iya. Kan tidak sesuai dengan kita punya visi. Iya. Kita adalah pencuri. Iya. Jadi kalau kita masuk, ada TV nih, ada Mas, pulang. Mau apa ini? Gitu. Jarang-jarang ada pencuri begitu ya. Kita pencuri tapi idealis. Sesuai dengan kita punya garis perjuangan. Saya dulu pernah jadi kalau orang sekarang mungkin sebutnya waiters ya. Waiters. Tapi kalau kita dulu sebutnya jaga-jaga kopi. Jaga-jaga kopi. Iya. Jadi saya dulu pernah bantu-bantu teman juga jualan kopi. Minimal dapat uang rokok, dapat kopi. Terus juga surveyor yang saya kebanyakan survei. Okay. Survei 1 hari pokoknya di jalan. Terserah survei apa saja, ukur jalan ke terus hitung-hitung kendaraan yang lewat. Jadi kita tuh semi-semi mata elang juga. Kadang-kadang kita lagi hitung survei jalan begini kayak kan kita namanya tuh survei LHR, laju harian rata-rata. Jadi kalau sebenarnya dalam transportasi itu kendaraan itu dihitung jumlahnya yang lewat di jalan. Yang lewat. Berapa banyak untuk menentukan apa kapasitas jalannya itu masih muat atau tidak. Jadi kita punya pekerjaan begitu. Dulu di pinggir jalan kita ukur lebar jalan. Oke, lebar jalan dapat 8 meter. Nah, di jalan 8 meter ini dari jam segini sampai jam segini berapa motor, mobil yang lewat. Jadi setiap motor lewat kita catat, motor mobil lewat kita catat. Kadang-kadang ada anak-anak timur juga lewat kayak, "Bos, ini kami punya wilayah." Kami bukan matelang, kami di sini survei aja ya, Bang. Kakak duduk di samping, jadi kita duduk di samping begitu. Jadi di samping. Kadang-kadang dia bagi, "Adek, kalau ada lihat plat nomor ini, tolong kasih tahu kita." Oh siap kakak kita. Kakak itu plat itu lewat. Tapi sekitar tahun 2007 itu akhirnya karena waktu itu saya tinggal skripsi. 2007 saya tuh tinggal skripsi. Saya akhirnya kerja yang lebih serius lagi. Gabung dengan perusahaan konsultan. Nah itu saya mulai kerja tuh ke Kalimantan, ke Papua, ke NTT, ke daerah-daerah. Kerjanya sama, buka-buka jalan juga. Tidak ada perkembangan sebenarnya. Cuma tempatnya aja yang pindah. Iya. Gitu. Mantap. Akhirnya abang di tahun-tahun itu kenal stand up-nya tahun 2011. Akhirnya terjun di stand up ya. Awalnya itu gara-gara saya sudah kerja di konsultan waktu itu, bikin-bikin peta apa segala macam. Terus pas saya pulang ke kos, anak-anak itu lagi kan kita kan anak-anak timur dulu kan, saya juga berteman dengan anak-anak desa. Freedom Squad dulu, Squad Malang itu. Rocky Kawer yang salah satu anak Timika dia, salah satu motornya gitu. Kita sama-sama dan bergaulnya dengan teman-teman yang dancer itu, jadi kita agak tertarik juga lah dengan style hip-hopnya mereka gitu. Kita tertarik juga dengan style hip-hopnya. Terus tiba-tiba waktu itu Smash muncul. Oh iya. 2008 ya. 2008 tuh Smash muncul. Menyapa hati. Iya. Ah itu sedikit memukul. Iya, menantang. Memukul mental kita yang biasa suka dengan hip hop karena orang tidak bisa membedakan antara boyband dengan hip hop. Iya. Orang masyarakat umum kan. Iya. Padahal kita kan feel-nya tuh hip hop itu yang Eminem, yang wah street lah, yang jalanan, yang keras gitu. Tapi ketika Smash muncul,
image-nya kayak wah kita pakai dandanan yang hip hop sedikit langsung wah ini boyband kamu mana? Oh. boyband. Jadi ya, ini image agak jatuh pada waktu itu ya. Pada waktu itu. Smash muncul tuh dengan segala macam style-stylenya mereka. Oh, kita kayak Smash ini gimana nih mereka ini ya? Tiba-tiba muncul Raditya Dika. Oh. Ya, kan ada materi dia yang ngata-ngatain Smash itu. Iya. Yang bukan ngata-ngatain Smash, enggak ngata-ngatain. Karena sekarang agak-agak sensi ya. Iya. Roasting. Betul. Kalau ngata-ngatain itu kayaknya mendiskreditkan. Roasting. Raditya Dika roasting gitu kan. Apa tuh Ben? Kita happy tuh lihat Smash dikata-katain. Wah ini bener nih mewakili perasaan kita. Mewakili perasaan. Wah ini memang dari dulu nih kita hip hop tuh harusnya keras. Masa hip hop kayak akhirnya kita merasa terwakilkan. Iya. Terus kita ketawa itu nonton Raditya Dika 2011 tuh kita ketawa. Saya juga nonton lucu banget. Terus saya ke kantor. Iya. Ke kantor. Waktu itu saya punya teman dia bawa flash disk untuk tes tunjuk kita nonton tuh zaman itu. Oh, nonton videonya Raditya Dika. Jadi dia suka kopi di flash disk. Dia tukang bajak-bajak. Nah, pas saya ke kantor, saya mau kasih nonton. Saya punya teman-teman. Iya. Teman-teman di kantor itu Raditya Dika bikin materi tentang Smash lucu sekali. Dia ngata-ngatain Smash. Oh iya kak, mana? Mari kita nonton. Akhirnya karena tidak ada flash disknya sama saya cari di YouTube. Saya carilah di YouTube. Ketik itu Raditya Dika komedi. Muncul tuh fotonya Raditya Dika. Saya belum tahu itu stand up komedi. Muncul videonya Raditya Dika, nonton ketawa semua kayak lucu juga ya orang-orang ini ya. Terus setelah itu saya lihat kan dulu kan ada apa namanya yang diusulkan itu video-video yang di sebelah itu thumbnail kecil tuh. Saya lihat di sebelah, ternyata bukan hanya Radit, banyak. Ada Asep Suwaji, Mo Sidik, terus ada Ko Ernest juga waktu itu, terus ada Rian Adriandi juga waktu itu, ada Hati Aco, pokoknya kayaknya itu sudah bulan-bulan Agustus deh, jadi udah mulai agak ramai. Iya. Soalnya Solihun, Mongol juga sudah ada di situ. Ini saya dengar satu-satu itu. Saya dengar satu-satu. Komik-komik saya ketawa aja nonton mereka itu Musidik, Asep Suwaji saya ketawa aja nonton. Terus berikutnya saya kan sudah habis yang Indonesia, tiba-tiba muncul yang luar negeri. Waktu itu saya tidak tahu itu kesenian stand up comedy itu saya tidak pernah bersinggungan sama sekali. Kalau film komedi kita memang suka nonton, tapi orang stand up itu belum pernah. Habis itu saya nonton ada Russell Peter, ada Chris Rock, saya nonton terus itu. Bahasa Inggris kan, tapi saya kayak tidak paham tapi kan lucu. Pokoknya kalau ada orang ketawa, berarti ini lucu. Intinya aja. Kalau bahasa Inggris itu kita nonton, kita tidak paham 100%, tapi 30% sudah cukup lah. Kayak terlebih ini. Ya, nonton, wah lucu. Akhirnya tidak tahu kenapa Obi waktu itu saya jadi terpikir kayak utamanya saya lihat Ko Ernest juga di situ kan. Iya. Dia bicara tentang identitas Cina dan lucu. Russell Peter juga ya, inspirasinya saya tuh. Dia bicara tentang rasial India, lucu. Chris Rock juga begitu, dia bicara tentang identitas Black American dan lucu. Terus saya merasa kayaknya menarik gitu. Karena saya kan waktu di Malang itu sering duduk dengan kawan-kawan Indonesia Timur dari semua tempat. Iya. Anak Papua, anak NTT, Sulawesi, Ambon, anak-anak NTB. Kita ngopi-ngopi itu dan kita punya keresahan-keresahan yang sama gitu tentang bagaimana cara pandangnya orang terhadap kita. Iya. Dan biasa kalau kita nongkrong, kita tidak bicarakan itu dalam konteks marah-marah. Biasanya kita bercanda. Iya. Ini tadi udah posen dari Bapak Bos. Kenapa? Gara-gara dia begini. Makanya kok itu bikin malu kita saja orang Timur. Iya. Tapi kita ketawa-ketawain Ketawa-ketawa, iya. Padahal kan sebenarnya secara tidak langsung itu kan adalah keresahan kita terhadap diskriminasi tadi ini. Betul. Gitu. Cuma kita itu kan memang atau kayak tidak dapat kiriman. Kan kita kayak ini kita ini hidup miskin sebenarnya kan. Betul. Tapi kita tidak bicarakan itu dalam konteks kesedihan. Biasanya kita ketawa-ketawa. Iya. Nah, itu yang kayaknya memang kultur itu sebenarnya ada sama kita orang Timur. Keresahan tentang identitas, keresahan tentang ekonomi, keresahan tentang hal-hal diskriminasi yang mungkin pernah terjadi sama kita. Itu sudah sejak di tongkrongan kita sudah tuangkan dalam bentuk komedi gitu. Iya. Jadi tinggal sebenarnya saya kumpul
konteks-konteks tadi ini saya bawa ke atas panggung komedi aja sebenarnya begitu. Nah itu inspirasinya saya kayaknya menarik ini. Iya. Akhirnya saya cobalah stand up. Masuk ke stand up comedy. Dan abang tuh selalu dari awal tuh selalu membawa Indonesia Timur dan sering juga menyuarakan tentang Papua. Tapi banyak yang bertanya-tanya, Ari Kriting itu sebenarnya Papua tidak?